Oke, untuk nyari ini gampang banget. Jadi seperti yang sudah kita pelajari kemarin tentang harga. Ya, pertama kalian harus create table. Bagaimana cara meng-create table? Kalian mulai dulu dengan yang namanya with ya. Kalau baru table yang pertama itu harus dimulai dengan with. Ini karena ini adalah tabel yang pertama. Seperti itu ya. Lalu kalian kasih nama tabelnya. Kalian mau kasih nama apa? Oke, aku mau karena mau price growth, aku butuh tahu dulu nih current price-nya. Oke, kalian bikin table pertama, bikin table current price karena mau tahu price growth. Yang namanya pertumbuhan dari price change dan segala macamnya ya. Karena challenge kita kemarin price change, kita perlu bikin namanya current price dulu, harga terkini. Dan kemarin aku lihat kolom tabel yang kita pakai untuk current price itu ada di sini. Ini adalah tabel khusus untuk harga terkini ya. Yes, ini adalah prices USD Lattes. Pakai yang underscore USD Lattes ini. USD underscore Lattes ini. Ini adalah khusus untuk harga terkini. Kita cari dulu, kita cari tahu dulu. Dan better selalu aku bilangin selalu pakai namanya kontrak address. Cara dapetinnya sudah tahu ya, cara dapetinnya adalah kita mampir ke CoinGecko, CoinMarketCap gitu. Atau di mana ya? Ya itu lah. Begitu CoinMarketCap cari yang EVM ya karena di Dun ini belum ada yang selain EVM, selain Solana ya, selain Tron juga belum ada. Cari yang masih didukung oleh Dun untuk kita masukin kontak address, kita masukin alamatnya, terus jangan lupa di grup by satu karena kita mengagregasi datanya price-nya itu tadi ya. Kita harus group by si simbolnya gitu. Kenapa butuh simbol? Ya menurut aku ini penting ya supaya kita validasi bener nggak nih kontrak address ini simbol yang terkandidun itu benar-benar injektif atau bukan untuk validasi ke depannya. Lalu bikin table kedua caranya gimana? Ini opsional ya bisa kalian kasih koma ya di sini ya kasih koma ya di akhir situ lalu bikin tabel baru atau kasih komanya sebelum judulnya bukan di sini gue bilang bebas semuanya fungsional dengan baik ya ada yang lebih suka kasih koma di sini karena ngerasa lebih clean itu kalau aku lebih suka kasih koma di sini karena kalau misalkan ternyata aku bentar deh aku mau ngecek ini gimana nih ya aku jadiin komen dulu nah itu lebih gampang gitu nggak akan ganggu fungsi-fungsi yang lainnya tanpa harus ngedit koma di sini tanpa harus begini karena tiba-tiba kita pas yang ini bagian sini kita komen terus koma di sini bawahnya sudah tidak ada apa-apa lagi nanti bakalan terjadi error kita harus ngapus komanya dan segala macam itu contohnya seperti itu ya makanya kenapa aku prefer komanya di depan seperti ini. Jadi sempat ada kehebohan di Twitter bahwa ada beberapa uh, data analis yang tidak nyaman kalau misalkan ada koma di sini karena this is not English what functional. Jadi bahasa Inggris kan tidak berfungsi seperti ini, tidak koma dulu baru ada kata-katanya. It's okay selama semuanya berfungsi dengan baik, mau kalian komanya di sini, gak monggo, semuanya berfungsi dengan baik. Atau komanya di sini, juga sama aja itu ya. Oke, itu sebagai informasi aja. Oke, gimana kalau yang 24 jam terakhir itu kalian harus pakai yang tabel. Oke, ini untuk tabel keduanya ya, create tabel kedua ya. Create tabel yang kedua. Ya, kalian harus kasih nama lagi juga gitu ya. Karena aku mau cari yang 24 jam terakhir, kalian kasih nama aja price underscore 24 jam. Itu terus pakai tabel harga yang history ya ada historical price-nya prices.usd jadi ini benar-benar data untuk kita tarik data historical dari data awalnya harga itu ada tokennya sampai hari ini nah tentunya kalau kita mau ngambil 24 jam terakhir selain kondisional dari kontrak address-nya kita juga harus kondisional dari minute-nya dan minute-nya ini kita kasih date kita jadikan date dulu minute-nya karena menit ya dia terus kita sama dengan hari ini tapi di interval 24 jam sesuai dengan 24 jam terakhir. Tapi jangan lupa untuk di extract ya.
ekstrak. Jadi minutnya kita ekstrak untuk hour, kita ambil hournya karena kita 24 jam. Jadi, lalu tulis seperti ini supaya benar-benar yang diambil adalah 24 jam terakhir ya. Dan sama goodbye. Dan lalu selesai 24 jam create untuk tabel berikutnya, tabel untuk 7 hari terakhir gitu. Tergantung kalau challenge kemarin sih cuman 7 hari terakhir sama 30 hari terakhir sebenarnya. Terserah kalian mau 24 jam terakhir, 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, bahkan sampai 90 hari terakhir. Pokoknya caranya sama ya. Yang perlu diedit ini tinggal di copy aja yang 24 jam terakhir, yang perlu diedit adalah bagian intervalnya ini. Ya, tapi tetap ini ekstraknya yang di ekstrak adalah ekstrak hour-nya. Ini tetap sama, plek-plek dengan yang di atas. Yang dibedakan adalah di intervalnya aja. Tadi 24 jam, sekarang aku mau ambil dalam 7 hari terakhir. Ini yang perlu diedit. Setelah semuanya sudah dicek, jangan lupa nih price-nya harus dikasih nama yang beda-beda ya. Ya, 24 jam terakhir dikasih nama 24 jam, yang 7 hari juga namanya sesuai, begitu juga dengan 30 hari. Semuanya harus disesuaikan dengan peruntukannya masing-masing. Karena nanti setelah selesai, table-table tadi yang kita buat, akan kita live join semua datanya berdasarkan dari simbol. Nah, itu tadi kegunaan dari simbol itu sendiri, karena simbolnya sama ya kan, dari kontak yang sama. Fungsinya sebagai untuk kita join antara data satu, data dari table yang kita create table yang 1, 2, 3, 4 tadi, kita join semua. Apa yang perlu kita ambil? Aku pengen tahu price today, current price ya, yang hari ini. Simbolnya jangan lupa dimasukin. Terus gimana untuk yang growth-nya untuk 1 hari? Ini adalah rumusnya. Sebenarnya kalian untuk dapetin rumus ini gampang banget, tinggal di googling aja rumus untuk mencari price change kayak gitu-gitu. Ini rumus yang aku dapatkan di googling dulu awal-awal ketika aku cari. Gampang aja, terus kalian ikutin aja cara-caranya step by step-nya. Kalau perlu dikurang tinggal kasih tanda dikurang seperti biasa, perlu dibagi tinggal kasih tanda dibagi, dan perlu dikali pun juga tinggal kasih tanda pakai kayak gini ya. Dan kalian kasih nama semuanya, terus kalian join. Joinnya dari table yang kalian create pertama, lalu kalian join dengan table yang kalian create kedua, dan di joinnya itu pakai simbol ya. Yang tadi yang sama adalah simbolnya. Terus penamaannya juga tadi sama ya, nggak beda-beda. Terus habis itu kalian join lagi ke yang tabel berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya semuanya di join. Terus untuk masalah order ini sebenarnya antara butuh nggak butuh ya, karena data yang ditampilkan itu cuma berderet seperti ini gitu, jadi butuh nggak butuh sebenarnya sih. Oke, udah semua, terus kalian running, nanti akan keluar, kita bisa lihat growth dari harganya dari dalam 24 jam terakhir. Aku kasih judulnya growth one day ya, terus 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, dan 90 hari terakhir. Oke, ini adalah perkembangan dari yang kita pelajari kemarin. Kemarin kan kita sering tentang price gitu ya. Sekarang perkembangannya adalah gimana cara kita nyari growth atau price change itu tadi ya. Kalau misalnya kalian cuma penasaran dari 7 hari terakhir dan 30 hari terakhir, ya nggak apa-apa, nggak usah dimasukin yang 24 jam sama 90 hari terakhir, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian pengen ngasih detail semuanya dari 24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, bahkan 122 hari mungkin, atau 1 tahun yang terakhir, itu juga bisa. Yang perlu diganti dan diedit itu hanya tadi bagian intervalnya aja. Ini aja. Gitu ya. Dan karena data yang mau kalian masukin banyak, jangan lupa untuk create table ya. Create table. Dan untuk bagian yang table paling pertama, itu harus dikasih width dulu. Ya, ini adalah step by step-nya ya. Itu sampai sini, apa ada yang pusing? Kalau sering troubleshoot query, koma di depan sangat membuat yes. Jadi sebenarnya awalnya aku tuh sukanya komanya tuh di sini. Ya. Jadi aku tuh dulu dari awal belajar ketika awal-awal alih karir ya, dari arsitek terus jadi data analis itu aku diajarinnya di course-course itu, bahkan di Coursera itu sendiri komanya tuh di sini. Jadi aku nemu koma di depan ini tuh justru dari Dun, bukan dari bukan dari Coursera, bukan dari YouTube juga enggak. Rata-rata ngajarinnya pasti komanya di sini. Tapi ketika aku sudah mulai dipanjang-panjang dan segala macam, tiba-tiba aku ini kayaknya aku nggak butuh deh. Terus aku lupa tuh ngapus komanya. Terus akhirnya tiba-tiba terjadi error di sini. Kamu
harusnya nggak di sini expecting bla bla bla, oh ternyata komanya dan segala macam kayak gitu. Jadi daripada ribet harus hapus koma dan segala macam, jadi mending aku memutuskan ketika aku mau menemukan solusi ini, akhirnya aku menaruh koma di sini kayak gitu-gitu. Dan itu menjadi kebiasaan. Jadi kalau misalkan kalian lihat query aku itu masih pakai koma di belakang gitu, itu berarti query lama ya. Jadi masih awal-awal sebelum aku akhirnya perpindahan menggunakan query yang ada koma. Itu antara penting nggak penting sih, karena semuanya fungsional dengan baik. Tergantung bagaimana tingkat ketelitian kalian aja sih. Gitu. Oke, ini bisa kalian praktekkan. Maksudnya besok kalian bisa tunjukin ya. Jadi ini adalah challenge yang harusnya kalian lakukan. Dan mungkin kalian masih kebingungan gimana untuk price change dan segala macam. Ini bisa kalian praktekkan, terus kalian tunjukkan dengan token kalian masing-masing. Habis itu kalian bisa pamerin nanti di Twitter. Dan ini token yang aku pakai contohnya adalah injektif, karena tadi kita bahas tentang injektif. Dan ini yang ada di jaringan Ethereum ya, catatan penting yang ada di jaringan Ethereum. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Nggak paham. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru aja gabung dan nggak paham, it's okay. Karena memang step by step-nya itu butuh apa ya? Butuh niat juga sih untuk belajar maksudnya. Dan untuk ini kelihatan nggak ini project showcase ya? Kelihatan kan ya? Oke, untuk ini nanti bakal aku share juga supaya untuk ada gambaran kalian kira-kira build mind map. Ini mind map-nya sangat sederhana sekali ya. Kalau misalkan nanti yang ditanyain Mas siapa tadi ya yang tadi tanyain soal apa namanya data scientist dan kawan-kawan tadi. Kalau misalkan mau ke arah sana, itu mind map yang dipakai itu akan lebih kompleks lagi gitu karena hal-hal yang perlu kita cari tahu tuh banyak. Kayak misalkan contoh kita mau cari tahu tentang timnya, nah itu nggak cuma sekedar profil timnya aja, tapi kita juga harus tahu aktivitas dari devnya, kita juga harus tahu bagaimana marketing dari timnya, kayak gitu-gitu. Terus marketingnya dari media sosialnya, misalkan dari grupnya, entah itu Discord, entah Telegram, dan segala macam. Dan dari situ pun juga bagaimana timnya itu nge-reach out community, kayak gitu-gitu. Nah, itu juga perlu untuk diteliti. Nah, itu nanti dimasukin semua di mind map. Gitu. Itu soal tim, gitu ya. Fundamental lah, misalnya. Fundamental itu isinya kayak white paper, terus tim, terus dev activity, terus fundamental apalagi, terus dari pengertian dari injektif itu gimana sebenarnya, blockchain yang seperti apa, kita juga harus tahu ya injektif itu seperti apa dan segala macam itu harus kita baca di dokumennya injektif itu sendiri. Lalu injektif ini ada token, token ini ada di mana aja? Oh, jaringan dari injektifnya itu sendiri. Oh, ada di Binance, Smart Chain. Oh, ada di Ethereum, kayak gitu. Itu semua harus kita masukin di mindmap kita. Terus untuk project value lagi ya, nggak cuma TVL sebenarnya dari project value, tapi juga stake amount tadi yang di stake, macam di jaringan injektifnya itu sendiri. Terus nanti TVL-nya sebenarnya masih bisa di breakdown untuk TVL kayak di injektifnya sendiri TVL-nya gimana, kayak di Ethereum itu TVL-nya gimana dan di BSC itu TVL-nya gimana, semuanya itu bisa di breakdown. Jadi mind map-nya sebenarnya bisa lebih kompleks daripada ini. Ini karena project yang aku buat 1 tahun yang lalu dan aku cuman fokusnya cuman ke cuan, jadi udahlah gini aja udah cukup gitu. Tapi kalau misalnya kita mau invest dalam jumlah yang banyak, mungkin kita pengen nyamannya, makanya research-nya lebih detail lagi, buat map yang lebih kompleks lagi gitu. Buat pertanyaan sebanyak mungkin ya, supaya mind map-nya juga lebih kompleks untuk analisa yang lebih detail lagi. Jadi mind map itu berasal dari problem. Ini adalah mind problems kita ya. Mind problems kita adalah project namanya injektif. Ini adalah problem. Lalu problemnya kita pecah sedikit-sedikit doang. Oke nih, aku pengen tahu, kalian buat pertanyaan gimana sih timnya? Nah, awal dari pertanyaan gitu, gimana sih project value-nya gitu. Terus gimana sih usernya, gimana sih holdernya, bagaimana sih growth dari token price-nya, lalu bagaimana dengan uh, kecepatan dari transaksi di blockchain-nya, lalu bagaimana juga dengan PR-nya dan segala macam. Lalu ada nggak sih DeFi-nya, ada nggak sih DEX-nya yang khusus untuk di injektifnya? Terus nanti kalau nge-bridge gimana caranya? Pokoknya lebih kompleks lagi. Makanya dari main problems,
bikin progress yang kecil-kecil tadi, itu namanya mind map, untuk yang berasal semuanya dari pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Jadi bikin pertanyaan-pertanyaan sebanyak mungkin, kalian masukin ke mind map, itu untuk analisa yang lebih detail lagi, untuk gambaran besar yang lebih detail lagi. Gitu. Jadi ketika pertanyaan kalian banyak, ketika curiosity kalian lebih banyak, ketika kalian baca dokumennya itu sendiri, kalian pasti akan timbul banyak pertanyaan. Dan objektif mind map ini pasti akan lebih kompleks lagi gitu. Jadi kalian research-nya dari setiap project ya, itu kan lebih detail lagi dan gambaran kalian akan lebih luas lagi dan kalian lebih paham lagi, oh project-nya itu seperti ini, timnya itu seperti ini. Kita lihat dari growth-nya seperti ini, itu value dari project-nya seperti ini, bla bla bla, komunitas dan segala macamnya. Seperti itu. Nah, jadi mind map itu adalah bagian yang sangat penting ketika kalian mau analisa. Kalau kalian langsung lompat-lompat dan asal aku pengen tahu ini, pengen tahu ini, pengen tahu ini, aku rasa itu kayak sayang aja ya, banyak kalian nanti terlewatkan gitu. Tapi kalau kalian sudah bikin mind map, kalian sudah bikin banyak pertanyaan, nanti akhirnya akan timbul pertanyaan-pertanyaan baru untuk menambah analisa kalian. Tujuannya lebih ke arah sana. Tip bakal aku share ini, ya pasti untuk kalian belajar. Terus juga kalau kalian penasaran untuk belajar tentang price growth, kalian bisa buka aja di dashboardku Injektif ya. Injektif, kalian buka dashboardnya, terus kalian masuk ke sana, cari yang price growth di bagian sini masih. Nah ini price history data, terus yang price growth-nya ini. Atau ini aku share aja ya. Ini aku share aja. Ini kalau kalian mau belajar ini, nah itu challenge-nya ya. Jadi kalian harus bikin berdasarkan token kalian, token yang mau kalian analisa. Terus kalian bikin price growth-nya, kemarin kan sudah price ya. Dan jangan cuma sekedar nge-vlog, tapi kalian juga latihan nulis juga. Terus mungkin kalian nggak pengen tahu cuma sampai 90 hari, mungkin token ini sudah ada 3 tahun yang lalu. Mungkin kalian mau bikin sampai 1 tahun, kayak gitu-gitu juga boleh, silakan. Untuk nanti di-share ya, di dashboard sharing ya. Seperti itu, terus apa lagi ya paling dari sini ya. Terus nah, dari setiap project sebenarnya apa sih pentingnya untuk kita bandingin dengan project lain, itu penting banget ya. Kayak setiap perusahaan, kalau misalkan kita mau beli saham perusahaan itu, terus misalkan perusahaan dari F&B itu ada 5 perusahaan yang gede gitu ya, yang sahamnya bisa dibilang itu perusahaan yang blue chip gitu. Dari 5 ini kalian jajar-jajarin, terus kalian bandingin. Nah, untuk indikator pembandingannya juga kalian harus jelas gitu, harus short by apa gitu kan. Short by dari penjualan atau mungkin short by dari jangkauan marketnya atau segala macamnya, atau besarnya dari perusahaan ya, berapa karyawan ya, jumlah karyawan dan segala macam, itu contoh dari perusahaan. Nah, kalau project dari crypto ya, project yang ada di Web3 ini sendiri itu lebih enak sih menurut aku. Kayak misalkan dari tadi staking, dari yang di staking, terus dari market cap-nya, terus gimana untuk transaksinya dan segala macam. Terus kan harus bandingin dengan chain-chainnya gitu. Kalau misalkan aku pengen bandinginnya nggak sama IBC, silakan. Misalkan kalian mau bandingin juga dengan market cap yang sama ya. Misalkan dengan project lain yang market cap-nya juga hampir sama dengan Injektif, kalian bandingin kayak jajarin, masukin misalkan 5 besar gitu ya. Yang ini nih market cap-nya sama nih di sekitar angka 2 sampai dari sekitar angka 1,9 sampai 2 billion misalkan, kalian jajarin, terus nanti kalian lihat TVL-nya kayak gitu-gitu, terus juga transaction-nya gimana, terus inflation rate-nya gimana, kayak gitu-gitu. Itu juga bisa banget. Asal kalian juga tahu dari compare itu tujuan kalian mau cari tahu apa gitu. Itu kan awal mulanya dari mind map itu tadi ya. Itu terus ada lagi nggak yang mau tanya? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Karena ini by the way udah mau jam 9 ternyata. Gak kerasa.